Hey, yeah, okay, yeah, that's definitely. All right, my murderous friend. Terkadang masa lalu harus dilepaskan, kepercayaan diuji, dan masa depan dibangun dari keputusan berani. Kepercayaan pada masa depan hanya bisa muncul ketika kita berdamai dengan masa lalu yang tak dapat diubah. Di sebuah zona liar yang penuh misteri, seorang astronot putus asa memohon bantuan, tetapi alat komunikasinya tidak berfungsi. Ia merasa dirinya terjebak dalam retakan waktu dan ruang. Kemungkinan besar sudah bukan di bumi lagi. Suara raungan dari kejauhan membuatnya panik, dan meski mencoba berlari, seorang T-Rex lapar berhasil menemukannya. Di bumi, di sebuah acara TV, Matt Lauer menyambut tamu terbarunya, Dr. Rick Marshall. Rick telah mempelajari paleontologi kuantum yang berdasarkan teori lengkungan waktu, dan ia menghabiskan $50 juta untuk penelitiannya. Ia menulis buku tentang topik ini dan berharap mendapatkan lebih banyak dana. Matt, yang menganggap teori dimensi paralel ini konyol, membuat Rick marah hingga ia meninggalkan studio. Namun, Rick kembali setelah mendengar Matt menyebutnya gila dan mencoba melawannya, tetapi dihentikan oleh keamanan. 3 tahun kemudian, Rick memberikan presentasi tentang tachyon, partikel subatomik yang bergerak sangat cepat sehingga bisa mundur dalam waktu. Ia menciptakan sebuah alat penguat tachyon yang memungkinkan perjalanan antar dimensi. Namun, presentasinya hanya ditonton oleh anak-anak yang sedang berkunjung, membuat Rick kecewa. Satu-satunya pekerjaan yang ia dapatkan setelah insiden di TV hanyalah memberikan ceramah di museum. Namun, ada satu orang yang tertarik pada penelitiannya, yaitu Holly Cantrell, seorang kandidat doktor. Holly meyakinkan Rick bahwa teorinya benar dan menunjukkan fosil kuno dengan bekas korek api modern yang ia temukan di padang pasir, dikelilingi kristal yang memancarkan energi tachyon. Hal ini membangkitkan harapan Rick dan ia mulai bekerja lagi. Keesokan harinya, Holly datang lagi dan menemukan bahwa Rick telah menyelesaikan penguat tachyon meskipun perangkat tersebut dibuat dari barang-barang rumah tangga. Namun, Rick belum berani mengujinya. Holly kemudian membawanya ke padang pasir tempat ia menemukan fosil itu. Mereka harus membayar pemilik toko souvenir Will Stanton untuk membawa mereka ke sana menggunakan rakit. Di dalam gua, Rick menyalakan penguat tachyon saat tiba-tiba terjadi gempa bumi. Rakit mereka terseret ke dalam pusaran air yang ternyata adalah lengkungan waktu. Mereka terdampar di tanah yang hilang, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu. Sayangnya, semua tachyon hilang. Will dengan mencoba menakut-nakuti makhluk yang mereka temui dengan korek apinya, malah membuat keadaan semakin kacau saat korek itu terjatuh, dan makhluk tersebut dengan cepat meraihnya lalu lari. Holly, yang mempelajari bahasa primitif, mencoba mendekati makhluk ketiga yang mereka temukan dan berhasil berkomunikasi. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Chaka. Rick mencoba membantu Chaka yang terluka, tapi ini malah membuat Chaka ketakutan dan melarikan diri. Trio itu mengejarnya, namun akhirnya terjatuh ke dalam jebakan berupa kotak pasir yang membawa mereka ke gua bawah tanah yang dipenuhi tulang-tulang. Tanaman merambat yang hidup tiba-tiba menyerang mereka dari belakang, mengikat pinggang mereka dan menggantung mereka di pohon. Mereka berusaha melepaskan diri dengan berayun ke arah batang pohon. Di saat yang sama, seekor T-Rex muncul di sisi lain dan mencoba menangkap mereka. T-Rex meleset dan malah menggigit tanaman merambat, membebaskan mereka dari jebakan dan menjatuhkan mereka ke tanah. Mereka segera lari menuju hutan, tetapi Rick sempat mengambil gambar T-Rex sebagai bukti. Mereka terus berlari menuju gunung. Di gunung, mereka melihat Chaka yang sudah menyeberangi jembatan. Chaka berusaha menghancurkan jembatan agar T-Rex tidak bisa mengejarnya, sehingga trio ini harus lari dengan cepat agar tidak tertinggal. Mereka berhasil menyeberangi jembatan tepat pada waktunya, dan T-Rex, setelah melihat jembatan yang sempit, memutuskan untuk pergi. Namun, mendengar Rick mengatakan bahwa otaknya seukuran kacang kenari, T-Rex tersinggung dan kembali melompat ke arah mereka. Sekali lagi, kelompok itu berlari menuju gua dengan pintu masuk yang terlalu kecil untuk dilalui T-Rex. Kali ini, T-Rex menyerah.
Di dalam gua, Chaka menemukan kerangka dua manusia serta barang-barang mereka, termasuk pemutar rekaman. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Dengan Holly sebagai penerjemah, Chaka bercerita bahwa dia adalah pangeran dari kaumnya, tetapi menjadi korban konspirasi yang membuatnya kehilangan takhta. Ia diperlakukan tidak adil hanya karena buang air besar di sumur desa. Malam itu, Will berencana menumpuk beberapa barang di depan pintu gua untuk menghindari T-Rex, tapi Rick meyakinkannya bahwa T-Rex hanya memiliki otak seukuran kenari. Tiba-tiba, sesuatu menghantam gua mereka. Dan ketika mereka keluar, mereka melihat T-Rex melemparkan kenari raksasa ke arah mereka. Keesokan paginya, Chaka membawa mereka buah-buahan untuk sarapan sebagai tanda persahabatan. Tetapi buah-buahan itu berisi laba-laba yang dianggap Chaka sebagai makanan enak. Gua mereka mulai bergetar lagi ketika cahaya terang muncul di antara pepohonan. Rick mulai menerima penglihatan aneh dari alien yang meminta bantuannya. Mengikuti visi itu, Rick berlari ke hutan diikuti oleh kelompoknya sampai mereka menemukan sebuah kuil kuno dengan patung-patung aneh dan obelisk kristal. Chaka tampak khawatir dengan patung-patung itu dan memperingatkan mereka tentang makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, makhluk kadal muncul dan mengelilingi mereka. Dalam upaya membela diri, Holly melepas ikat pinggangnya untuk digunakan sebagai senjata yang kemudian memberikan ide pada Rick. Rick memanfaatkan gesper sabuknya untuk memantulkan sinar matahari ke arah patung, lalu ke obelisk membuka portal yang membawa mereka ke dimensi lain. Di sana mereka bertemu dengan alien dari visi Rick yang dikenal sebagai Enik yang sedang bersembunyi di dimensi saku tersebut. Seorang pria menjelaskan bahwa makhluk di luar sana disebut Sleestax, dan mereka berniat menguasai dunia dengan kekuatan kristal. Untuk mengalahkan mereka diperlukan penguat tachyon yang bisa melepaskan kekuatan penuh dari kristal tersebut. Selain itu, penguat ini juga bisa mengirim mereka bertiga kembali ke dunia asal. Will meragukan pria itu, namun Rick bersedia mempercayainya dan bekerja sama. Mereka pun kembali ke hutan, di mana Rick membuat peta miniatur wilayah untuk merencanakan pencarian penguat tersebut. Langkah pertama yang dirancang Rick adalah menutupi bau manusia mereka dengan menggunakan urin dinosaurus. Rick mencoba menutupi dirinya dengan urin tersebut, namun teman-temannya enggan melakukannya. Meski begitu, rencana ini akhirnya gagal karena Chaka datang dengan petunjuk baru. Mereka mengikuti Chaka kembali ke gurun menuju tempat di mana gambar Holly menjadi petunjuk penting. Di area tersebut, banyak benda acak termasuk rakit mereka muncul. Tiba-tiba sebuah truk es krim jatuh dari waktu yang terdistorsi dan sekelompok dinosaurus termasuk Grumpy dan pasangannya yang teritorial mulai menyerang karena mereka mencium aroma urin dinosaurus di tubuh Rick. Kelompok itu berlari ke berbagai arah. Grumpy berhasil menangkap Rick, tetapi Rick berhasil melarikan diri dengan menggunakan laser pointer untuk mengalihkan perhatian Grumpy. Sementara dinosaurus terus menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka, Rick bersembunyi di balik batu besar dan menemukan tangki berisi cairan nitrogen. Dia membawa tangki tersebut ke ketapel yang telah disiapkan oleh Holly dan Will. Tangki itu ditembakkan ke mulut dinosaurus betina yang meledak dan memperlihatkan penguat yang ternyata ada di dalam perutnya selama ini. Namun, sebelum mereka bisa mengambil penguat tersebut, dinosaurus kecil mencoba meraihnya. Dan si Pteranodon datang untuk membawa penguat itu ke sarangnya. Rick mulai merasa putus asa dan ingin menyerah, menyebabkan Holly kecewa karena telah mengorbankan karier ilmiahnya untuk ikut bersama Rick. Pada malam harinya, mereka kembali ke hutan dan berkemah. Chaka bercerita tentang kehidupannya sebagai pangeran dari suku nomaden yang hidup berpindah-pindah mencari makanan. Meskipun merasa dirinya kurang menarik, Chaka dihormati karena kepribadiannya yang baik. Percakapan mereka terganggu oleh Rick yang, setelah berpikir panjang, memutuskan untuk tidak menyerah. Rick mencoba meminta maaf dengan memainkan lagu di banjo, namun dia terganggu oleh nyamuk besar yang menghisap darahnya hingga merasa lelah. Keesokan paginya, Rick memimpin kelompoknya ke gunung berapi, di mana sarang dinosaurus dan penguat tersebut berada. Dengan hati-hati, Rick menyelinap di antara telur-telur tanpa menyentuhnya dan akhirnya berhasil mencapai penguat yang selama ini memainkan musik. Saat Rick mematikan penguat, telur-telur dinosaurus mulai menetas karena musik itulah yang membuat mereka tertidur.
Rick mencoba bernyanyi untuk menjaga mereka tetap tenang dan teman-temannya ikut bernyanyi, termasuk Chaka yang ternyata memiliki suara merdu. Bayi dinosaurus pun kembali tertidur, dan mereka berhasil melarikan diri bersama penguat tersebut. Setelah misi berhasil, mereka kembali ke gurun dan bersantai di kolam renang, sementara Chaka membagikan buah-buahan sebagai tradisi dari desanya. Setelah memakan buah-buahan yang ternyata mengandung opiat, ketiga pria itu menunggu efeknya hilang. Sementara Holly mencoba menggunakan penguat kristal. Tiba-tiba sebuah obelisk kristal muncul di tengah gurun. Holly memasukinya dan menemukan sebuah gua dengan telur dinosaurus yang simpan satu. Di dalam obelisk, ia juga menemukan hologram dari penduduk asli yang memberikan peringatan bahwa Enik sebenarnya adalah sosok jahat yang berusaha mendapatkan kekuatan kristal untuk dirinya sendiri. Namun sebelum Holly dapat memberitahu teman-teman, ia ditangkap oleh para Sleestak. Sementara itu, para pria tidur setelah memakan kepiting raksasa yang jatuh ke sumber air panas dan direbus. Keesokan paginya, mereka menyadari bahwa Holly telah hilang. Rick segera mengirim Chaka dalam sebuah misi, sementara ia dan Will menjelajahi obelisk. Mereka mendapati para Sleestak sedang beristirahat dan memutuskan untuk mencuri kulit Sleestak untuk menyamar sebagai salah satu dari mereka. Rick dan Will kemudian mengikuti para Sleestak ke sebuah kuil, tempat Holly berada di dalam kandang yang perlahan diturunkan ke lava karena telah dianggap membantu Enik. Rick segera melompat ke kandang Holly dan berayun menjatuhkan beberapa Sleestak ke dalam lava. Keduanya berhasil keluar dari kandang sebelum jatuh, dan Rick serta Holly berbagi ciuman sebelum Holly memperingatkan mereka untuk pergi sebelum Enik menemui mereka. Namun, ada masalah. Mereka telah mengirim Chaka untuk mencari bantuan. Enik kemudian muncul dengan pasukan Sleestak yang ia kendalikan melalui kristal, mencuri penguat sebelum memerintahkan Grumpy untuk menghadapi mereka. Rick tidak ingin melarikan diri lagi, mengirim Holly pergi demi keselamatannya. Ia menghadapi Grumpy si T-Rex dan mencoba menggunakan kembang api dari Will untuk melawannya, namun gagal. Sebagai upaya terakhir, Rick menggunakan tongkat Sleestak untuk melompat galah, tetapi Grumpy menelannya saat Rick berada di udara. Dengan Rick sebagai satu-satunya fokus Grumpy, dinosaurus itu mengabaikan yang lain dan pergi, memberi kesempatan bagi para Sleestak untuk kembali ke kuil. Enik berhasil masuk ke dalam obelisk dan mulai menggunakan penguat untuk mengendalikan kristal, sementara kelompok Rick, Holly, dan Will sibuk melawan para Sleestak yang terus berdatangan. Jumlah musuh yang terlalu banyak membuat mereka kewalahan, namun tiba-tiba bantuan datang dalam bentuk Rick yang menunggangi Grumpy si T-Rex, yang dengan mudah mengalahkan semua musuh di sekitarnya. Holly dan Will terkejut melihat Rick masih hidup. Rick menjelaskan bahwa Grumpy telah memuntahkannya, dan setelah Rick membantu membersihkan penyumbatan usus Grumpy, mereka menjadi teman. Kelompok itu kemudian memasuki obelisk untuk menghadapi Enik, yang sudah membuka time warp menuju bumi. Rick melompat ke arah Enik dan mereka bergulat di tanah. Sementara itu, Will yang mencoba membantu secara tidak sengaja menjatuhkan kristal dari nampan menghancurkannya yang menyebabkan portal menuju bumi tertutup. Berpikir cepat, Rick mengambil kalung kristal milik Holly untuk mengganti yang rusak. Portal kembali terbuka dan Rick serta Holly bergegas masuk untuk melarikan diri. Namun Enik menangkap Will, mencegahnya ikut. Dengan bantuan Chaka, Will melakukan gerakan gulat untuk melepaskan diri dari Enik. Ia kemudian memberitahu Rick dan Holly untuk pergi tanpa dirinya. Will merasa tidak memiliki kehidupan yang berarti di bumi, jadi ia memutuskan untuk tinggal di dunia itu bersama Chaka dan memulai hidup baru. Rick dan Holly akhirnya kembali ke bumi melalui portal tepat di pintu masuk gua yang ramai dengan turis di tengah gurun. Sementara itu, Chaka membawa Will ke sukunya, dan Will terkejut melihat bahwa wanita suku Chaka yang sebelumnya disebut jelek ternyata sangat mirip dengan manusia, membuatnya senang dan merasa nyaman di sana. Setahun kemudian, Rick tampil di TV, memamerkan kesuksesannya dan mengejek Matt Lauer. Rick menunjukkan kepada pemirsa telur dinosaurus yang dibawa Holly dari dunia mereka. Di tengah acara, Matt Lauer menyerang Rick karena provokasinya. Setelah acara berakhir, telur yang ditinggalkan di atas meja menetas. Namun bukannya dinosaurus yang keluar, ternyata ada bayi Sleestak di dalamnya, meninggalkan kejutan tak terduga bagi Rick dan pemirsa.